Ya, kami akan hadir dalam segmen dialog. Saat ini sudah hadir di studio bersama kami dua dari narasumber kami. Saya perkenalkan dulu yang sudah hadir di studio. Ada Yenti Ganarsi, pakar hukum pidana dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Dan hadir di luar studio bersama kami Ahmad Rifai, kuasa hukum Mindoro Salina Manulang, dan Rufinus Hutauruk, kuasa hukum M. Nazarudin. Saya akan ke Pak Rifai terlebih dahulu. Pak Rifai, keterangan yang diberikan oleh klien Anda selama ini, juga keterangan yang diberikan oleh Enji sendiri di BAP sebelum ini, terbantahkan hari ini oleh Enji sendiri. Apa yang terjadi kalau Anda lihat di sidang tadi? Ya, jadi saya melihat begini, memang kalau dalam tataran idealnya, bahwa seorang saksi itu harus menyampaikan apa adanya, dengan menyampaikan dengan secara jujur. Itu dalam tataran ideal ketika mereka bersidang menjadi seorang saksi. Tetapi satu hal yang mesti dan harus disadari bahwa posisi Enji saat ini adalah sebagai tersangka juga, tidak hanya sebagai saksi semata. Di sisi lain mereka adalah sebagai tersangka. Sehingga di sini kalau mereka sebagai tersangka, di dalam KUHP pun juga dijelaskan mereka mempunyai hak ingkar di situ. Nah, karena ada hak ingkarnya inilah mereka memerankan peran itu. Nah, dengan demikian, maka untuk membuat hal ini menjadi jelas dan terang, itu tidak hanya pernyataan Enji yang mutlak, tetapi bagaimana dengan keterangan-keterangan saksi lain yang bisa menunjukkan bahwa ada keterlibatan Enji dalam kasus ini. Nah, mestinya itu yang menjadi acuan utama bagi teman-teman penegak hukum di situ. Jadi jangan selalu memaksakan Enji harus mengakui, tapi cobalah harus saksi-saksi yang lain bisa membuktikan ada keterlibatannya. Nah, sehingga disinilah hukum itu bisa berbicara, fakta-fakta hukum juga berbicara. Sekali lagi karena Enji saat ini posisinya adalah sebagai tersangka, kan itu. Klien Anda sendiri bisa tidak membuktikan misalnya BBM-nya antara Enji dengan Mindoro Salina Manulang selama ini yang tadi dibantah oleh Enji? Ya, kalau mereka membantah itu sah-sah saja, dan itu sah-sah saja karena mereka sekali lagi posisi Angelina adalah saat ini sebagai saksi dan sisi lain sebagai seorang tersangka. Dengan demikian dalih menolak ingkar itu sesuatu hal yang sangat wajar. Sehingga di sini yang perlu dibuktikan adalah ada saksi-saksi yang mengetahui tentang keterlibatannya itu. Kalau dari klien kami mendorong bahwa konfrontir adalah merupakan jalan yang terbaik, disitulah siapa yang terjadi kebohongan, kan gitu. Nah, disinilah tataran-tataran hukum itu harus menjelaskan secara gamblang fakta-fakta hukum di persidangan. Nah, tentunya proses hukum ini tidak hanya keterangan mereka, keterangan Enji maksudnya, tetapi saksi-saksi lain juga memberikan peran yang sangat penting dalam kasus ini. Jadi tidak perlu harus memaksakan, tapi bagaimana menganalisis, bagaimana bisa membuktikan adanya keterlibatan masalah ini, kan begitu. Oke, saya ke Bu Yanti dulu sekarang. Ibu, dalih ingkar adalah hal yang wajar begitu dalam persidangan ketika orang ini terutama apalagi juga menjadi tersangka dalam kasus itu. Tapi ada hukumnya kan untuk seseorang yang sudah berada di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang tidak benar? Ini betul tadi ya, tapi begini, terdakwa itu boleh ingkar, tapi kalau saksi tidak boleh. Karena saksi itu dalam 242 KUHP, itu akan KUHP dijerat dengan pidana 7 tahun penjara kalau dia melakukan pembohongan. Karena itu adalah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, itu jelas. Dan kemudian ini kan nampak sekali ya, 163 KUHP itu jelas. Kalau saksi memberikan keterangan berbeda dengan BAP, maka hakim harus meminta kepada saksi agar saksi itu menjelaskan perbedaan tersebut. Tapi tadi tidak. Tidak, kan banyak yang harusnya begitu. Kemudian memang betul setelah saksi memberikan selesai saksi memberikan keterangan, maka perlu ditanyakan kepada terdakwa. Itu jelas diatur dalam KUHP. Jadi semua sudah dilakukan. Memang benar permasalahannya adalah di satu sisi dia memang sedang tersangka, dia belum terdakwa ya, masih tersangka. Yang ingkar tersangka dan terdakwa. Nah, ini permasalahannya mungkin ya, ini saya pikir-pikir inilah akibatnya bermain-main sejak awal ya, bukan menyegerakan. Jadi sekarang memang serba dilematis. Di dalam kesaksian dia kalau tidak memberikan kebenaran, ada sanksi pidananya 7 tahun penjara. Namun kalau dia mengingat bahwa dia juga nanti jadi terdakwa, kemungkinan besar kan karena dia tidak mungkin SP3. Begitu dia menyatakan segala kebenaran yang sekarang ini, ya berarti sudah selesailah sidangnya dia kan. Jadi ini memang ini agak
ya agak sulit. Ini risiko yang harus ditanggung karena penegakan hukum sejak awal kita kan melihat inilah lamban sekali kan, lamban akhirnya sekarang salah satunya seperti ini, ada jadi buah si malakama kan ini. Namun untuk Angie memang jadi sangat dirugikan keadaan ini. Dia apapun ya tidak ada justifikasinya kalau dia tidak menyatakan kebenaran. Apalagi saksi-saksi yang lain dalam persidangan-persidangan lain kan sudah ada. Kemudian bahkan ada putusan segala menyatakan seperti itu. Itu sudah jelas kok. Sudah clear antara kesaksian itu, dan kemudian sekarang tinggal tanya Angie bagaimana. Gitu kan? Apalagi nanti kalau ternyata semua itu benar kan berarti dia melakukan pembohongan ya, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di dalam sidang. Apalagi kalau nanti ya di pasal di bawahnya itu ada, kalau sampai keterangan palsu ini memberatkan terdakwanya, maka dia malah mendapat tambahan pidana menjadi 9 tahun. Jadi artinya penting sekali bahwa saksi itu kan sudah sangat sudah sangat jelas bahwa orang yang tahu, melihat dan kemudian dia alami sendiri. Artinya itu ukuran itu sudah ada. Baik. Nah, di luar studio juga tadi sudah saya perkenalkan ada Pak Rufinus Hutauruk. Saya ke Pak Rufinus terlebih dahulu. Pak Rufinus, apa yang terjadi sebetulnya dalam sidang hari ini? Selamat sore ya. Saya rasa semua tidak ada hal yang aneh menurut pandangan saya. Karena menurut saya dari sejak awal ini memang sudah diengineer untuk sampai kepada kesaksian yang seperti ini. Angelina Sondah tidak akan mungkin bisa memberikan kesaksian dengan mudah, membohongi tanda kutip, karena memang berita acara di dalam pemeriksaan penyidikan memang diberi peluang untuk berbohong. Kita lihat, hanya di bold semua apa isi dari BBM, kemudian di ujung ditanya, kamu kenal nggak ini, kamu tahu nggak ini? Jawabannya tidak. Jadi Angelina Sondah tidak berbeda dengan apa yang ada di dalam berita acara. Nah pertanyaannya adalah, apakah berita acara ini memang sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga kebohongan ini semakin menjadi-jadi, sehingga rekayasa itu menjadi genap gitu loh. Nah, yang perlu kita garis bawahi di kesaksian Angelina Sondah sama sekali tidak memberatkan klien kami. Jadi kalau kesaksian yang diminta di dalam BBM itu, kalau manajemen kami di dalam membela kepentingan klien tidak menuju kepada orang lain. Karena kesaksian itu sebenarnya kesaksian yang ditujukan kepada pihak-pihak lain. Kesaksian itu sangat menguntungkan kepada klien kami sebenarnya. Orang ditanya, kamu pernah minta duit dari Rosa? Tidak. Apa pernah kamu minta duit dari Rosa atas pengetahuan atau seizin saya? Jawabannya tidak. Itu artinya apa? Memberikan peluang buat terdakwa bahwa memang tidak ada hubungan antara Angie, Rosa dan terdakwa gitu. Kalau memang tadi Anda katakan sepertinya sudah di-engineer begitu untuk menjadi kesaksian seperti ini, tapi ternyata kesaksian yang direkayasa atau yang dirancang ini, yang Anda duga dirancang ini justru meringankan klien Anda, siapa yang punya kepentingan untuk merancang kalau begitu? Ya tentu kita udah tahu lah. Kan dia pengen tutupin sebenarnya siapa yang di atas ini kan. Tapi pertanyaannya, apakah beliau itu mampu menutupi ini nanti? Karena kalau kita lihat kesaksian tadi sebenarnya berujung kepada siapa sebenarnya, kita tanya. Karena uang yang diberikan pertanyaan terdakwa tadi kepada Angelina Sondah diberikan kepada si A, si B, si C. Yang ini kan kelompok dari Partai Demokrat. Oke, kita akan jeda dulu. Kalau dari sudut pandang kepentingan ya. Oke, dari sudut pandang kepentingan. Baik, kita jeda dulu, tahan dulu di situ Pak Rufinus. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Nanti Mas Effendi saya berikan kesempatan pemirsa tetap bersama kami di Metro Hari.